kita akan mengulang sedikit tentang apa yang disampaikan pada kesempatan yang lalu, yaitu di ayat nomor 7 dan 8. Untuk mengakomodir yang kemarin mungkin belum berangkat atau tidak berangkat, ayat nomor 7 dan ayat nomor 8 Bapak Ibu, nanti insya Allah akan kita lanjut di ayat nomor 16. Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, dan infakkanlah di jalan Allah sebagian dari harta yang Dia telah menjadikan kamu sebagai penguasanya atau amanah. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menginfakkan hartanya di jalan Allah memperoleh pahala yang besar. Dan mengapa kamu tidak beriman kepada Allah, padahal Rasul mengajak kamu beriman kepada Tuhan, dan Dia telah mengambil janji setiamu jika kamu orang-orang mukmin. Surat Al-Hadid ayat 7 dan 8. Bapak Ibu yang saya hormati, di ayat ini yang pertama Allah perintah kepada semua manusia untuk beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Jadi iman itu letaknya di hati, bukan di lisan. Makanya ada yang mendefinisikan iman itu adalah i'tiqadun bil qalbi wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan. Ya, ini untuk penguatan pertemuan yang lalu. Iman itu ada yang mendefinisikan ucapan dengan lisan, keyakinan dengan hati, dan perbuatan dengan lisan. Tapi ini debatable, ya, ini diperdebatkan. Karena iman ini kan standar utama masuk surga. Nah, kalau memang iman itu standarnya pakai 3 itu, ucapan dengan lisan, keyakinan dengan hati, dan amalan atau perbuatan dengan fisik, maka ada hadis yang perlu digugurkan. Yaitu contoh hadis man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Sing sapa wonge akhir ucapane kok la ilaha illallah bakal mlebu swarga. Lah kan dia baru ucapan saja. Belum tentu meyakini isinya dan belum tentu berbuat. Ini konsekuensinya. Makanya para ulama ya mendebat tentang definisi tadi, apakah iman itu harus 3-3-nya muncul. Nah, yang kita terangkan kemarin, iman itu fisod di dalam hati. Jadi, imannya manusia itu ada di hati. Islamnya manusia itu ada di zahir. Makanya bisa jadi, dulu ada orang datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, kula niku tiyang iman. Lalu Allah menyampaikan, la taqulu amanna walakin qulu aslamna. Itu ada di juz 26. Jangan kamu mengatakan beriman, tapi ucapkan Islam. Karena memang iman itu yang paling kuat, para ulama menyebutnya di hati. Sehingga kemarin saya terangkan, iman itu tempatnya di hati. Nah, asal atau efek dari iman itu dengan perbuatan. Jadi efeknya, kalau tadi kan iman adalah perbuatan. Nah, kalau iman adalah perbuatan, ya berarti 3-3-nya harus muncul. Kalau iman yang sempurna, oke. Tapi kalau iman syaratnya adalah berbuat baik, syaratnya adalah harus bertakwa dan seterusnya, maka ini akan ada hadis-hadis yang digugurkan. Sehingga kita tidak mau ada hadis seperti barang siapa yang ucapan terakhirnya la ilaha illallah masuk surga. Padahal bisa jadi dia tidak pernah berbuat baik. Nah, berarti imannya kanggu boten, kanggu. Dan imannya kanggu, berarti definisinya harus iman itu fisod di hati, di dada. Jadi artinya imanlah kepada Allah, imanlah kepada Rasulullah, yo ning atine yakin, ning atine percaya.
Tadi ini kan saya tadi dari Budak Payung, jadi ngaji di sana itu kebetulan tadi membahas tentang sembelihan orang Islam. Karena di surat di juz 8 ya, surat Al-An'am ayatnya berapa ya? Di situ ada ayat fakulu mimma dzukirasmullahi alaih. Makanlah, surat Al-An'am 118. Maka makanlah dari apa atau daging hewan yang ketika disembelih disebut nama Allah. Datang begini dikali makan daging yang ketika disembelih disebut asma Allah. Nah, kalimat disebut asma Allah ini ternyata maknanya menurut 3 imam beda. Imam Malik mengatakan sing dimaksud menyebut asma Allah itu ya nyebut nganggo lisan. Sehingga siapapun yang menyembelih hewan tidak menyebut asma Allah baik sengaja maupun lupa, maka sembelihannya halal. Itu pendapat Imam Malik. Yang kedua, pendapat Imam Abu Hanifah. Beliau mengatakan nyembelih hewan itu nek de muslim kok lupa menyebut asma Allah halal. Tapi kalau sengaja tidak menyebut asma Allah haram. Nah, Imam Syafi'i, madhab Syafi'i menyebut nyembelih kuwi selagi muslim nyebut ora nyebut asma Allah sengaja halal. Nah, ini yang paling banyak dipakai di Indonesia dan di dunia pada umumnya. Nek nyembelih. Nah, kenapa? Karena dia bawa iman. Berarti nek wis ning jero ati ana iman, kuwi ya disebut nyebut Allah. Walaupun nyebutnya tidak langsung. Niku argumen yang disampaikan oleh ulama madhab Syafi'i. Nah, makanya kan kecenderungan di sini iman ini ning ati. Ya asalkan ning ati wis ana Gusti Allah, nek wis iman karo Gusti Allah berarti ana Allah di hati. Maka dia sembelihannya sudah halal. Nah, ini kalau panjenengan nggih ora usah nemen-nemen masalah sembelihan ini terus goleki piye iki sing nyembelih sapa maca bismillah apa ora. Nah, kalau mengikuti madhab Syafi'i tidak seribet itu, tapi kalau mengikuti madhab Malik memang harus ribet. Sing nyembelih maca bismillah apa ora. Walaupun sing nyembelih bojone jenengan dicek. Nyembelih maca bismillah. Aku nyembelih pitik-pitu tapi macane pisan, berarti sing 6 haram. Menurut madhab Maliki. Mulane guyonane nek ana wong madhab Maliki kok nyembelih jenengan madhab Syafi'i takoni napa anu yo kene kek aku wae. Bagiku halal wong sampean mukmin. Gitu. Niki kaitan dengan iman. Jadi iman itu di hati. Terus efeknya atau apa ya? Tanda-tandanya itu amal solih. Jadi amal solih itu tanda iman, bukan iman itu sendiri. Imannya yang jero ati. Terus wujude niku amal solih. Nah, amal solih yang disebutkan di ayat ini adalah untuk menginfakkan sebagian harta yang sudah dikuasakan. Jadi jenenge harta itu menurut ayat ini namanya mustahlafi nafih. Mustahlafih. Niku filosofi harta. Pripun maksudnya mustahlafi nafih niku maknane dititipkan. Jadi harta niku dititipke kalih panjenengan. Makanya tidak ada kepemilikan hakiki terhadap harta kecuali yang dibawa ke akhirat. Panjenengan punya mobil, panjenengan punya sepeda motor, panjenengan punya emas, panjenengan punya uang, tidak ada kepemilikan hakiki kecuali yang diinfakkan. Nek mboten diinfake jenengan itu hak pakai, bukan hak milik.
Secara hakiki ya, kita tidak bicara masalah notaris ini. Kita tidak bicara kepemilikan duniawi, bukan. Tapi kita membahas kepemilikan hakiki. Kepemilikan hakiki adalah apa yang kita sodakohkan, apa yang kita infakkan, apa yang kita distribusikan untuk lillahi ta'ala. Ini sing jenenge kepemilikan hakiki. Mulane nek panjenengan punya uang 100 juta, dipakai untuk makan, minum, dan berbagai macam kebutuhan panjenengan, dan habis, maka semuanya adalah hak pakai. Tapi kalau panjenengan berikan untuk kebaikan, panjenengan berikan untuk amal solih, maka yang panjenengan berikan untuk amal solih itu namanya hak milik panjenengan hakiki. Sahabat Umar bin Khattab suatu saat ketemu wong pelit kandani angel. Bal kandani angel ternyata wongi mati. Bal mati parani kuburane kali sahabat Umar. Parani, saya suruh diparani tenan ning kuburane. Terus sahabat Umar ngendikan, Bapak, sampean saiki wis mati. Duit sing wingi mok cekeli temenanan, saiki wis dibagi anak bojomu. Bojomu sing mok cintai kondone wayu kae, saiki wis dipek wong liya. Kapokmu kapan? Nah, ibaratnya ngoten. Omahmu sing mok bangun gedhong gedhi, entek duit akeh mok banggakno, saiki dipek bojomu kanggo turu karo bojone sing anyar. Menyakitkan. Niku sahabat Umar ngomong kali wong sing ning kuburan. Ya maksudnya mungkin mengingatkan kita, mungkin ya. Atau memang sahabat Umar diberikan satu kemuliaan oleh Allah untuk bisa ngandani wong sing mati, ya wallahu alam. Tapi yang jelas cerita itu masyhur di kalangan para ulama. Mulane kula panjenengan nggih diingatkan di ayat ini, monggo do iman karo Gusti Allah, iman kalih Rasule, infakkan sebagian yang memang dikuasakan kepada kita. Jadi namanya mustakhlafi nafih. Mustakhlafi nafih itu harta yang kita miliki. Monggo, ini kan tergantung kita mau dijadikan hak milik atau mau kita jadikan hak pakai. Nah, sing susah maneh tidak hak milik, hak pakai, hak nyimpen, mesake meneh. Ada manusia yang begitu. Hartanya banyak, pakai tidak, dihabiskan tidak. Jadi senengnya nyimpen. Jadi itu dalam bahasa psikolog katanya ada manusia yang mengalami fiksasi dan kesalahan berpikir tentang kebahagiaan. Jadi ana wong sing mikire kebahagiaan kuwi nek simpenane akeh. Jadi ning uteke niki mikire angger simpenanku akeh ya aku bahagia. Simpenanku kurang, aku bahagia. Jadi dia tidak berpikir untuk memakai. Nah, dia berpola hidup, mungkin dia mengatakan saya sederhana, tapi sebenarnya dia pelit untuk dirinya. Dia tidak mau memakai, tidak mau untuk berinfak, sehingga hak pakai tidak, hak milik tidak, hak nyimpen. Misalnya itu nih. Jadi kaya bank sifatnya. Bank niku Pak ya napa ya so ya mung nyimpen ketok. Lah kula panjenengan aja nganti dadi bange Gusti Allah. Mung nyimpenke bandane Gusti Allah. Karena tidak mau mendistribusikan. Tidak mau memberikan. Ya silahkan. Kita diberi hak untuk memakainya, kita diberikan anjuran untuk menginfakkan sebagiannya. Jadi pembahasan yang kita sampaikan pada kesempatan yang lalu dengan beberapa tambahan. Terus berikutnya Bapak Ibu, di ayat 8-nya Allah sampaikan dialah yang menurunkan ayat-ayat yang terang. Dan mengapa kamu tidak beriman kepada Allah, padahal Rasul mengajak kamu beriman kepada Tuhan. Ini untuk orang kafir. Dan dia telah mengambil janji setiamu jika kamu orang yang mukmin. Orang mukmin itu dia adalah orang yang menepati janji ketika masih di alam sebelum dunia. Orang kafir adalah orang yang mengingkari janji yang sudah dia sepakati dengan Allah. Karena setiap manusia sudah pernah berjanji kepada Allah untuk
beriman kepada Allah selama hidupnya. Menyembah kepada Allah, tidak menyembah kepada yang lain. Itu ayat nomor 7 dan 8, Bapak Ibu, sebagai pengingat atas kajian kita pada kesempatan yang lalu. Nah, monggo saat ini kita membahas ayat nomor 16. Belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk secara khusyuk mengingat Allah dan mematuhi kebenaran yang telah diwahyukan kepada mereka. Dan janganlah mereka berlaku seperti orang-orang yang telah menerima kitab sebelum itu. Kemudian mereka melalui masa yang panjang sehingga hati mereka menjadi keras dan banyak di antara mereka menjadi orang-orang fasik. Surat Al-Hadid ayat nomor 16. Oke, Bapak Ibu, ayat ini mengingatkan kita semua. Jadi ini pertama kagem wong tuwa asli ini. Alam yakni lil ladzina amanu. Apakah belum saatnya bagi orang-orang beriman untuk khusyuk? Karena banyak orang yang aku nakal sih, sesuk tak ngenteni tuwa ben tobat. Kan masih ada yang begitu itu. Nah, ayat ini pernah menyadarkan seseorang namanya Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad itu mantan santri tapi akhirnya jadi perampok, begal, perampok sadis, dan terkenal di jagat perampokan itu. Dia terkenal, namanya Fudail bin Iyad itu sudah terkenal. Suatu saat ini santri sing balelo nakal, jadi dia paham kalau ada orang baca Quran itu paham. Suatu saat dia itu ngerampok di tengah malam. Jadi ada orang yang melakukan ekspedisi perjalanan dagang, kemudian dirampok. Nah, sing dirampok itu wong sugih sing ahli sholat malam. Maka meskipun di dalam perjalanan dia membangun kemah, kemudian dia sholat malam, meskipun mungkin jamaah atau karyawannya tidak, jadi dia sholat malam. Ketika habis sholat malam, menyempatkan membaca Quran. Ketika membaca, pas sampai Al-Hadid ayat ini. Ayat berapa tadi? Ayat 16. Nah, sampai di surat Al-Hadid ayat nomor 16. Nah, ketika sampai di ayat ini, dia itu mendengarkan. Alam ya'ni lil ladzina amanu an tahsya'a qulubuhum li dzikrillah, dan seterusnya. Kan ayat kan takon ini. Apakah belum saatnya bagi orang yang beriman untuk khusyuk hatinya mengingat Allah? Dari pikir mendengar ayat itu nangis dia. Penjahat loh ini, kelas kakap. Penjahat luar biasa, sangat disegani. Jadi ini saya kira rame-rame ngon TV ono John Kay. Siapa? John Kay ya? Ya, dia rame kan preman-preman yang terkenal kan mesti di dunia jagat premanan kan mesti terkenal. Fudail bin Iyad itu ngoten niku lah modelnya. Kenal. Jadi dikenal memang ganas wong. Begitu mendengar itu, ya Allah, aku kemeh ngerampok kok malah ngrungokke kaya ngene. Jadi dia sebenarnya mau menolak mendengar. Karena wong elek nek dikandani biasanya menolak mendengar. Jadi menolak mendengar. Tapi tidak bisa. Dia tetap mendengarkan seakan-akan terbius. Sesudah mendengar, dia pahami, ya Allah, wis wayahe nek aku tobat. Itu yang ada di dalam pikiran Fudail bin Iyad. Sesudah terjadi pergolakan, akhirnya dia pergi. Tidak jadi ngerampok, ngomong sama anak buahnya, kita pergi. Lu napa bos kok kasih itu? Wis pokoknya kasih itu. Sesudah itu dia melepaskan
Wis ngene, mulai sesuk aku meh tobat. Aku meh tobat, nek sampean melu aku yo ayo, nek ora yo palmu kono, sing penting sesuk perkumpulan kita bubar. Kita bubar. Fudail bin Iyad akhirnya tobat. Sesudah tobat, kemudian dia kembali berupaya untuk mendalami ilmu agama dengan baik, dan akhirnya beliau terkenal sebagai salah satu ulama paling masyhur pada zamannya. Itu namanya Fudail bin Iyad. Dan salah satu tokoh yang sering ucapannya, kalimatnya, kata-katanya dikutip oleh ulama ahli tasawuf. Itu namanya Fudail bin Iyad. Ya gara-gara ayat ini. Apakah belum saatnya orang mukmin untuk khusyuk hatinya? Nah, ini kan juga mestinya harus menjadi pengingat bagi kita semua, Bapak Ibu, bahwa kita sudah saatnya untuk menata hati. Kita sudah saatnya untuk membuat satu perubahan pada apa yang kita lakukan pada masa-masa yang lalu. Tidak usah nunggu tua. Banyak orang mati belum tua. Tidak usah nunggu sakit. Banyak orang mati dalam keadaan sehat. Tidak usah nunggu kapan-kapan. Ya, kalau bisa saat ini, kita upayakan saat ini. Yang penting ada niatan bagi kita untuk memulai khusyuk mengingat Allah. Dia ada upaya di dalam hati kita, ya Allah, ayat ini harusnya menyadarkan saya bahwa saya harus mulai berupaya mengkhusyukkan hati mengingat Allah. Itu pun caranya sesuai dengan kemampuan dan kapasitas kita semua. Tapi sing cetha, kula panjenengan kudune mulai berpikir. Apalagi kita itu kan saat ini dihadapkan pada kondisi pandemi. Wong-wong sing wedi kan ya menganggap potensi matinya lebih tinggi saat ini. Nah, saat ini gampang ketular penyakit. Kan nek hitung-hitungannya potensi matinya lebih tinggi. Tapi kan orang itu hanya takut dengan penyakit, tapi tidak takut dengan siksa Allah. Makanya kemarin ketika saya ngaji di Unisula, saya sampaikan, ya kan kebetulan kemarin kan ada rapat senat, ya, rapat senat. Di sini kan profesor kali dokter. Ya kula eling jenengan kula niku ya melu teori sains ya monggo lah, memang kita hidup di tempat seperti ini. Cuma kula jenengan nek ono physical distancing, ada social distancing terhadap orang lain, mbok ayo kula panjenengan niku physical distancing dengan dunia dan physical distancing dengan maksiat. Kita yangel. Kula panjenengan mboten physical kali social distancing kalau dunia, ngulet kula panjenengan. Ngeloni dunia. Jadi leh ngeloni dunia kan waktu temenanan. Leh ngeloni dunia ya waktu temenanan. Nah, mestinya kan kita itu ada upaya. Nah, orang yang khusyuk hatinya untuk mengingat Allah, mesti ada pengurangan kecintaan terhadap dunia. Pun mesti nih Bapak. Nek kula panjenengan kok pengen kalih-kalih mboten saged. Cinta akhirat tenanan, kalau cinta dunia tenanan niku mboten saged dadi siji. Mesti kudune ana sing dikorbanke. Nek kula panjenengan cinta kepada dunia nemen, mesti pada akhiratnya tinggal dikit. Wong atine menungso niku setunggal. Ma ja'alallahu li rajulin min qalbayni fi jawfi. Gusti Allah niku mboten ndadekake ning jerone ati menungso niku dua hati. Ya mung setunggal tok. Nek dhek memang cinta dunia, ya wis akhiratnya mesti mengecil. Kalau dia cinta akhirat, mesti dunyane mengecil. Pun niku pun umus Bapak Ibu, mboten saged kula panjenengan kok. Terus pengen dua-duanya. Ya bisa kita dapat dua-duanya, tapi pasti tidak maksimal. Tidak maksimal. Nah, makanya ayat ini mengingatkan, ayo kula panjenengan ditakoni kali Gusti Allah. Niki sing takon Gusti Allah mboten kula. Apakah belum saatnya kita semua ini untuk
secara khusyuk mengingat kepada Allah. Ya, kita tinggal jawab, apakah sudah saatnya atau belum saatnya. Kalau belum saatnya, terus kapan saatnya kita akan mengingat kepada Allah dengan serius. Khusyuk di sini kan bisa dimaknai serius, bukan setengah-setengah, bukan etok-etokan, bukan sisa waktu, bukan sisa tenaga. Tapi pun kalau panjenengan sisa tenaga ibadah nih. Sing 8 jam wis difosil entek-entekan kanggo nyambut gawe, sisa tenaga kanggo ngingat ngiling Gusti Allah. Wong jenenge wis sisa Bapak Ibu. Tenaga sisa niku pripun wong jenenge tenaga sisa. Sak hebat-hebate tenaga sisa niku ya mesti mboten hebat. Mulane kula panjenengan ya, sekali lagi kita saling mengingatkan ayat ini untuk menjadi pemotivasi lah bagi kita agar semakin kuat di dalam mengingat kepada Allah. Kapan kita mengingat Allah? Bisa duduk, bisa berdiri, bisa berbaring, bisa berjalan dimanapun, kapanpun, pagi, siang, sore, malam, sesuai kemampuan kita. Sing cetok, sudah saatnya bagi kita untuk mengingat. Nah, kita mestinya melihat, ini kan adanya pandemi yang seperti ini ya, mestinya membuat kita mendekatkan diri kepada Allah, menambah porsi dikir kita kepada Allah, menambah porsi kedekatan kita kepada Allah. Jadi kita jadikan suasana yang ada ini menjadi sarana untuk lebih dekat dengan Allah. Jadi taqarrubnya ilallah lebih dikuatkan lagi. Terus kemudian Bapak Ibu dilanjutkan di ayat ini, wa ma nazala minal haqqi, dan apa yang memang diturunkan oleh Allah, mestinya kita sudah saatnya untuk mematuhi kebenaran yang telah diwahyukan. Kebenaran yang telah diwahyukan. Jadi kita mematuhi apa yang memang diperintahkan oleh Allah kepada kita sesuai kemampuan kita. Fattaqullah mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kita. Yang penting itu ada niatan patuh, itu aja. Kalau panjenengan wis yang penting ning ati kula pengen patuh kepada apa yang diperintahkan oleh Allah. Itu sudah cukup menjadi pondasi. Nah, masalah nanti bentuk kepatuhannya seperti apa sesuai dengan kemampuan kita. Tapi pondasi ini saya pengen patuh kepada Allah. Sapa wae sing diperintahke Allah selagi saya mampu aku patuh. Walaupun belum bisa maksimal, ya sesuai kemampuan saya. Jadi belum saatnyakah kita patuh? Kita jawab, sudah saatnya kita patuh kepada Allah. Wala yakunu kalladzina utul kitaba min qabl. Janganlah kalian seperti sebagian manusia yang dahulu sudah diberikan kitab. Jenengan sudah diberikan Quran, jenengan sudah diberikan Nabi. Jangan seperti umat-umat yang sebelummu. Fatola alaihimul amad, fakosat qulubuhum. Tambah suwe tambah hatinya atos. Tambah suwe malah tambah hatinya atos sangka Gusti Allah. Makanya saya jadi ingat dulu waktu ngaji di Masjid Al-Mabul, orangnya sudah sepuh-sepuh waktu itu, ada pertanyaan yang unik. Saya jawab juga dengan unik. Pak, saya itu sesudah pensiun, kok tambah nesunan, tambah ngamuan. Itu pertanyaannya. Adakah tips untuk saya? Pertanyaannya begitu. Nah, saya jadi teringat ayat ini. Fatola alaihimul amad, fakosat qulubuhum. Jadi wong-wong biyen niku sebagian memang dhek niku ya dikai kitab, ana nabi, ana sing ngandani, nek saniki ya bahasa kita ya Qur'ane ana, kiyaine banyak, ustate banyak, sing ngandani ana, tapi tambah suwe kok tambah atos atine. Dongdonge napa to niki? Apa ini? Kenapa kok tambah suwe, tambah tua kok tambah atos atine? Ora tambah lembut, lembah mana, tambah sabar, tapi tambah hilang sabar, tambah ngamuan, tambah sensitif, dan sebagainya. Nah, ini masalah di Anda. Masalah di Anda. Kenapa?
Harusnya, idealnya semakin tua semakin baik, tidak malah semakin atos saat ini. Nah, kita jangan begitu, karena di sini diingatkan, wala takunu kalladzina utul kitaba min qabl faqala alaihimul amad faqasat qulubuhum. Jadi dawa mangsane tapi tambah atos hati. Jadi ada beberapa indikator dan saya tidak tahu Anda termasuk yang mana, tapi kudune dibenerin. Nek mboten niku wallahu alam. Nah, apa yang harus diperhatikan? Yang pertama, Anda harus mengingat dawuhnya Nabi. Rasulullah menyampaikan, ora ana wudu wong sing umure punjul swidak. Jadi nuwun sewu Bapak Ibu, kalau Anda umurnya lebih dari 60, artinya meninggalnya lebih dari 60, Allah tidak akan menerima alasan Anda ketika Anda tidak tahu. Nuwun sewu niki harus dicetake kan, memang takone ngoten. Dan wonge kan wis tuwa, pensiun kan berarti di atas 60 mungkin. Saya sampaikan. Sing pertama jenengan eling-eling, Gusti Allah Kanjeng Nabi dawuh, ora ana alasan kanggo wong umur swidak kok ora ngerti. Kok nganti ora ngerti berarti salah mungkin. Oh, ini kan kelas tuh Bapak Ibu. Nah, ini mengingatkan kula panjenengan. Kok panjenengan umurnya kok lebih dari 60 kok nganti ora ngerti berarti salahe dhewe. Wong umur wis dawa kok ora ngerti. Ki apa umure? Wong sekolah S3 tekan kok. Bahasa Inggris lancar pol, bahasa Mandarin iso, bahasa Prancis iso, akuntansi jago. Lah kok koyo ngene ora ngerti. Nanti salah ke kalau Gusti apa? Umummu swidak lho. Nek urung swidak isih ana alasan. Gusti kula dongi sesuk nek tuwa meh tobat tapi kesusu mati. Mungkin ana alasan walaupun belum tentu dibenarkan. Jadi nuwun sewu. Nuwun sewu nggih niki karena di sini memang membahas tentang qala alaihimul amad faqasat qulubuhum, dawa mangsane tapi malah tambah atas hati ini. Pertama, ingat-ingat hadisnya Nabi tersebut. Bisa dicek nek jenengan biasa googling itu bisa dicek tentang alasan di atas 60 tahun. Kan tidak diterima oleh Allah. Terus yang kedua, nuwun sewu, wong umur swidak niku biasanya ra patek suwe umure kula ngoten. Nah, mulailah makan yang halal saja. Nek sing wingi ana sing mboten halal nggih, sakniki mulai ditinggalkan. Karena atose ati itu bisa karena faktor makanan. Di panganan sing mboten halal-halal pun ditinggal. Termasuk sekarang kalau bisa nggih apa ya? Ya hartanya itu mulai dipilihi. Mulai dipilih. Karena Bapak Ibu ada sebagian orang yang umurnya sudah tua tapi tahu bondo kemecaya tenanan yo masih ada. Kemarin puasa itu kula dibel. Jadi pernah ketemu orangnya saya juga tidak tahu. Tapi dia cerita saya pamannya si X, nah gitulah. Oke, pamannya Buli E si X. Ngoten. Kula niku atine susah Ustaz. Lah pripun kok susah? Kula niku duwe duit. Lah tapi sakniki kula niku nek ajeng zakat duwite mani-mani. Alasannya apa? Dia cerita alasannya. Pun kula rumakke ceritane jenengan. Ini untuk pelajaran bagi kita nggih, jadi tidak saya sebut nama. Ceritane ngeten. Kula niku kan pensiunan. Gaji kula sak yuta 750. Dia cerita begitu. Anak saya 2. Umur saya sekarang 64 kalau tidak 65. Jadi sudah sepuh. Suami saya sudah meninggal. Nah, hidup saya itu tergantung dengan 1.750 plus deposito. Jadi dia cerita begitu. Deposito saya itu 400 juta. Nah sekarang hanya dapat 1 juta per bulan. Sehingga saya praktis hanya memiliki 2.750.000 per bulan. Nah saya tanya, niku cukup, nggih kula cukup nggih kepeksa cukup. Lah kula niku wingi bal kapusan.
Dan apa? Kula niku masuk di asuransi Jiwasraya. Oh kan nggak geger ini. Nah, nggak geger, termasuk tidak keluar uangnya. Jadi saya ini dulu kalau mengeluarkan zakat itu enteng. Saat ini kok sholat abot. Pertanyaannya Ustadz, zakat saya berapa? Ya sederhana 400 juta ya 10 juta itu aja. Nah itu Ustadz. Penghasilan saya itu hanya 2.750.000. Lah kok dijikuk 10 juta? Kan suwe-suwe duit kuntek. Bilangnya begitu. Suwe-suwe duitnya kuntek. Jadi saya itu kan mestinya kan pantas disantuni kok malah aku kon zakat. Jenengan boten salah nopo. Nah, terus saya sampaikan. Nah, ini pola pikir panjenengan sing kualik kula ngoten. Oh, kualik pripun Ustaz? Lah panjenengan hubud dunia, seneng dunya. Loh kok bisa? Iya. Udah gini aja. Jenengan saat ini sehat apa sakit? Ya, saya sering sakit-sakitan. Nah, jenengan kira-kira meh umur pirang tahun meneh. Loh, jangan ditanya begitu, saya tidak tahu. Oke, tidak tahu tapi jenengan kan punya prediksi toh. Punya prediksi. Anda mau hidup berapa tahun? Angka harapan hidup orang Indonesia itu, saya pernah tanya itu sekarang 69 tahun. Angka harapan hidup rata-rata orang Indonesia itu sudah meningkat daripada 5 tahun yang lalu sekitar 67, sekian. Saya ini 69 tahun lah jenengan umur swidak songo. Tahu dawak kemneh wis 75. Kita enak 75 dek wis ora kuat wong sakniki wis bolak-balik rumah sakit kok. Kan yo kesuwen malah ora penak kan ngoten. Jenengan punya penghasilan. Saya tanya tadi yang selama ini cukup. Berarti jenengan cukup. Jenengan begini, taruhlah Pak jenengan 10 juta mengeluarkan zakat tiap tahun. Maka Anda tinggal hitung angka harapan hidup. Nek jenengan isih meh urip 10 tahun meneh. Itu harta Anda tidak akan habis sampai panjenengan mati. 10 tahun kali 10 juta kan gek 100 juta. Berarti mboten entek jenengan bandane niku mboten entek. Lah jenengan mikir entek sebab jenengan mikir umurnya 100 tahun mbah piye. Terus gimana Ustaz? Ya saya sampaikan. Pertama, jenengan leh hubud dunia diwalik dikurangi. Umurnya wis tidak papat, nuwun sewu tidak ada alasan bagi panjenengan untuk minta kepada Allah keringanan. Umurnya wis tuwa. Yang kedua nuwun sewu nggih. Ya, kalau saya itu tidak setuju dengan pola jenengan deposito dan sebagainya. Itu saya kasih beberapa nasihat. Saya tidak tahu terus diikuti atau tidak, tapi itu kan kemarin waktu puasa itu. Tapi intinya bagi saya adalah betapa sebagian orang itu mikir kedunyan kedawan. Dan itu masalah. Sumber masalah di situ. Dia merasa tidak tenang hidupnya. Kok saya tidak enak? Ya, itu pasti ada masalah. Lah masalah itu pun ya mboten ngerti jenengan yang tahu, tapi mulailah makan yang halal saja. Padha butuhe mangan wong tuwa ke piye kula ngoten. Apa ya isa nyetik kan ya mboten wis salot. Meh nyate ning ngene kambing ya malah untune sing kelep kan. Kan dadi ini kan mangane wis sithik, kenikmatane wis sithik. Lah jenengan teh mikir kangelan, kedawan. Oleh karena itu monggo ya semoga itu sadar. Memang karena nggih nuwun sewu oleh ngomong kathah kalih anu nggih kula cethake sisan kan ngoten. Tapi alhamdulillah kalau dicethake malah cetha to nggih. Nah, jadi daripada kula panjenengan apa tak cetha malah bingung. Maksudnya pripun Ustaz? Ya ngono kuwi maksudnya. Maksudnya aja kedunyan nemen-nemen. Jadi mulailah berpikir positif. Apalagi umurnya sudah di atas 60. Makan yang ini. Terus yang ketiga, ini kan menjawab yang dulu di Al-Mabrur itu. Sing ketiga, nek jenengan wis iso dua itu diikir, dirasakno, lah sing ketiga, panjenengan mulai sesuk nek ajeng ngamuk dikasih kuota. Jadi kasih kuota, mau prabayar atau pasca bayar monggo, sing penting nganggo kuota. Ngeten. Jenengan kok muni ngamukan ki tau ditung. Nah, mulai sesuk ditung. Utawa sing wingi ditung. Rata-rata berapa? Kalau rata-rata sehari 10 kali, jenengan mulai sesuk 9 saja. Tapi mboten langsung ngamuk ilang.